tugas kan ya. Coba saya kadang ada yang sama siapa juga. Laki-laki rasa kali ini. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang berpakaian secara Islami. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan berpakaian secara Islami? Berpakaian merupakan sebuah bagian integral bagi kehidupan manusia. Islam mengajarkan bahwa berpakaian bukan hanya sekedar menutupi seluruh tubuh, tetapi juga untuk mencerminkan karakter, moral, dan nilai-nilai spiritual seseorang. Nah, oleh karena itu pemahaman tentang konsep bagaimana berpakaian yang baik dan sopan itu menjadi sangat penting karena pada perkembangan zaman saat ini tantangan yang dihadapi oleh umat muslim itu sangat kompleks, seperti globalisasi dan atau pengaruh budaya luar seringkali membuat norma berpakaian secara baik itu terabaikan. Nah, oleh karena itu Islam menurut Allah ini memerintahkan kita untuk berpakaian dan menutupi aurat. Hakikat berbusana yaitu busana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu barang yang dipakai seperti baju, rok, celana dan sebagainya. Dan menurut istilah juga pakaian yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dari ujung kepala sampai ujung kaki. Busana juga berfungsi untuk menjaga diri kita dari segala kejahatan, pelecehan, atau menjaga keindahan dan kesehatan. Adapun ada berpakaian. Yang pertama, ada berpakaian itu kita wajib menutupi aurat kita. Ada yang tahu batasan-batasan aurat bagi perempuan atau laki-laki? Nanti hadiahnya loncat kelas. Cita tahu? Tahu apa? Kalau cewek itu dari ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Kalau cowok itu dari pokoknya yang ada darah besar dan lutut. Ya, bagus. Jadi batasan aurat bagi perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan untuk laki-laki terletak di antara pusat sampai lutut. Nah, aurat ini memiliki makna malu, aib atau buruk. Aurat juga berasal dari kata awirat yang bermakna tidak baik dipandang. Lalu selanjutnya ada berpakaian yang kedua itu tidak transparan. Transgender. Maksudnya
kita pakai itu tidak memperlihatkan bentuk tubuh atau lekuk tubuh kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa berkata Rasulullah SAW bersabda bahwa ada dua penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul orang. Yang kedua yaitu wanita-wanita berpakaian tapi bertelanjang atau tidak bajunya itu transparan, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Lalu jalannya berlenggak-lenggok. Terus, nah, wanita-wanita seperti ini itu tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga dapat dicium dengan begini, dengan begitu. Nah, hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga itu model pakaiannya. Yang model pakaiannya itu tidak menyerupai, bagi laki-laki tidak menyerupai pakaian perempuan atau perempuan tidak menyerupai pakaian laki-laki, karena hal ini dilarang oleh Rasulullah. Lalu yang keempat ada tidak boleh isrof. Ada yang tahu isrof apa? Berlebihan. Isrof yaitu bermakna berlebihan. Nah, Allah melarang kita untuk berlebihan. Karena berlebihan itu sesuatu yang bukan, maksudnya itu Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Jadi kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang rapi dan baik. Lalu selanjutnya ada bahan pakaian. Tidak menggunakan emas, bahan emas dan sutra bagi laki-laki, dan sebagaimana sabda Nabi, telah diharapkan dua bahan ini, emas dan sutra, bagi umatku yang laki-laki dan dihalalkan bagi umatku yang perempuan. Karena kalau laki-laki menggunakan cincin atau apa itu yang terbuat dari emas, itu diibaratkan seperti memungut sebongkah kerikil neraka lalu memasangkannya di tangannya. Kenapa di perempuan boleh? Karena bukan dalam berpakaian atau bukan dalam Islam aja yang melarang laki-laki untuk tidak memakai emas, karena emas itu mengandung zat yang dalam kesehatan. Emas itu mengandung zat yang berbahaya. Nah, jika emas ini dipakai untuk laki-laki, nah itu akan dapat menimbulkan penyakit Alzheimer. Kenapa perempuan tidak? Karena zat yang terkandung di dalam emas itu akan terbuat melalui darah haid. Jadinya mengapa emas dihalalkan dan untuk perempuan dan dihalalkan bawa tisu. Lalu selanjutnya itu memakai pakaian. Nah, kita disunahkan itu memakai pakaian dari sebelah kanan, karena Rasulullah menyukai hal-hal yang dimulai dengan sebelah kanan, seperti menyisir, memakai sendal, memakai baju, ataupun memakai minum. Lalu yang terakhir itu ada membaca doa. Di sini ada yang tahu doa memakai baju? Cita tahu Cita. Cita mana Cita? Sebenarnya mau ngajak Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma
bapak. Ya. Rumah. Plastiknya di rumah. Jadi Enggak ada yang banyak penjajan dulu. jangan Bener kan atasnya berarti kamu semester berapa? Nah, cek bapak. Iya, cek bapak. Kita mau tadi kirim Abi channel channel. Wow. Ya udah tadi nanya. Tema cek. Udah 7. Allah menurunkan ini karena gangguan dulu ini dialami oleh istri-istri Nabi. Mereka menyamakan istri-istri Nabi dengan para budak karena pada saat itu para budak tidak menggunakan jilbab. Enggak mau. Kamu embelnya sama ini. Nah, ada pun hadisnya artinya dari Ummu Antiyah. Berkata Rasulullah, kamu perintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha, baik gadis yang mau akil balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita wanita. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat. Mereka bisa menyaksikan dakwah dan kebaikan kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasul, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Lalu Rasul menjawab, hendaklah saudarinya memudahkan jilbabnya kepadanya. Nah, di sini menjelaskan bahwa Rasul menjelaskan tentang perintah Allah kepada para wanita untuk menghadiri prosesi sholat Idul Fitri atau Idul Adha walaupun sedang haid, tidak memiliki hijab, dan yang sedang dipingit. Ada yang tahu wanita pingitan itu apa? Ya, wanita pingitan itu tidak boleh keluar ya sebelum pernikahan untuk beberapa hari. Nah, kesimpulannya yaitu di sini ada yang tahu manfaat dari berpakaian secara Islami. Selain
itu ya. Nah, manfaat berpakaian secara Islami itu untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik dan sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah karena mentaati perintahnya. Jadi kesimpulannya kita diperintahkan untuk berpakaian secara Islami itu sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, menjaga diri menjadi lebih baik. Untuk sekian, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ini udah